to Evie, My new bride. What are they doing down there? Miss Seorang gadis yang hidup sebatang kara di New York harus mengambil kerja paruh waktu sebagai waiter. Ibunya belum lama ini meninggal. Ia harus bekerja di tempat yang tak begitu memihak pada karyawan yang mengalami pelecehan seksual. Beruntung ia memiliki sahabat sekaligus partner kerja Grace yang sangat perhatian padanya. Suatu ketika Epi iseng mengirim berkas pribadinya ke sebuah aplikasi bernama DNA Kit untuk mengetahui silsilah keluarganya. Tanpa ia duga, seorang pria bernama Oliver mengirim pesan dan mengaku sebagai sepupunya. Meski ragu, Epi akhirnya bertemu dengan Oliver dan ia menjelaskan secara rinci keterkaitan antara neneknya Epi dan keluarganya yang berada di Inggris. Oliver mengatakan ingin membawa Epi ke Inggris karena di sana akan dilangsungkan acara pernikahan salah satu koleganya. Karena Kadung percaya dan merasa Oliver adalah orang baik, Epi pun akhirnya pergi ke Inggris. Ia kemudian dibawa ke sebuah mansion milik pria bernama Walter DeVille yang sangat megah namun agak creepy. Epi mulai diganggu hal-hal aneh dan yang lebih mengherankan, pelayan-pelayan yang ada di sana mulai hilang secara misterius satu persatu. Tapi ketakutan Epi tertutupi dengan pesona Walter DeVille yang membuatnya betah dan merasa terlindungi. Namun banyak hal-hal ganjil yang mulai terjadi termasuk kelakuan aneh dua perempuan kaya, Victoria dan Lucy. Siapa mereka sebenarnya dan ada apa dengan mansion tersebut? The Invitation dibintangi oleh Natalie Emmanuel, Thomas Doherty, Stephanie Corneliuson, dan Hugh Skinner. Salah satu kekuatan dalam Invitation adalah pemilihan cast yang pas terutama untuk dua karakter antagonis Walter DeVille, antagonis utama, dan Victoria. Mengingat ini adalah film vampir, sudah pasti ekspektasi penonton terhadap karakternya akan tinggi dan hal tersebut berhasil divisualkan dengan cukup baik oleh Thomas Doherty dan Stephanie Corneliuson. Keduanya memiliki wajah tegas, menyeramkan namun begitu anggun. Berhasil meyakinkan penonton bahwa mereka makhluk abadi dengan logat bangsawan zaman dahulu. Teruntuk Walter DeVille cukup mengingatkan kita dengan karakter Edward Cullen yang diperankan oleh Robert Pattinson. The Invitation adalah film yang mengangkat tema vampir. Namun jangan kira film ini akan mendekati film-film bertema serupa seperti From Dusk Till Dawn, Underworld, atau Blade. Alih-alih mendapat adegan action, perkelahian vampir dan manusia, The Invitation lebih memilih ke sisi drama. Mulai dari kehidupan Epi yang sebatang kara sampai romantismenya dengan Walter DeVille. Harus diakui ini cukup menarik karena dibalut dialog-dialog yang penuh dengan sindiran untuk kaum kapitalisme. Kelebihan selanjutnya ada pada kesabaran untuk tidak terburu-buru menaikkan tensi penonton dengan jump scare dan penampakan. Malah scene menakut-nakutinya dibuat dengan hati-hati, penuh pertimbangan, dan hal ini lumayan menimbulkan rasa penasaran sepanjang awal sampai pertengahan. Penampakannya dibuat samar dan hal itulah yang membuat kita bertanya-tanya akan jadi seperti apa tampilan vampir dalam film ini. Karena The Invitation adalah film besutan Sony Pictures, so kita akan melihat gambar yang tajam dan berkelas layaknya Morbius dan Escape Room. Satu hal fatal dari film ini adalah dari trailernya, karena semua sudah terjawab di sana. Apa yang kalian tebak dari trailernya, ya itulah yang terjadi dalam filmnya. Tanpa di spoiler pun, anak nongkrong sudah pasti tahu film ini akan mengarah kemana. Seorang wanita yang menghadiri makan malam di sebuah mansion, keluarga pengabdi yang aneh, dan begitulah seterusnya. Layaknya Ready or Not versi vampir. Di pertengahan film, mungkin kita akan berpikir jika film ini akan menghadirkan kisah vampir origin. Karena percakapan-percakapan para karakter mengarah ke sana. Sebenarnya banyak potensi yang dapat digali untuk mengesankan penonton, namun semua itu dimentahkan dengan ending yang sekali lagi sudah tertebak. Sebenarnya bukan masalah sudah tertebak, tapi ending The Invitation cukup mengecewakan jika kita menelisik dari segi penceritaan yang sudah dibangun dengan baik dari awal film. Penampakan-penampakan dan jump scare yang diselipkan dibuat seperti tak menyatu dengan akhir film.
Bagaimana menurut kamu anak nongkrong? Apakah kalian puas dengan film ini? Kalau Mimin sih kasih nilai B aja.